Di penghujung tahun, malam GBLA turun dengan cahaya yang berbeda. Syahdu, namun berdenyut. Ribuan suara menyatu, bobotoh merayakan kemenangan, bukan sekadar skor, tetapi rasa. Andrew Jung berdiri di depan, leading the club. Menjadi denyut yang memandu irama. Energi mencapai puncaknya, mengalir dari tribun, menyusup ke lapangan, dan kembali ke dada setiap yang hadir. Malam itu terasa indah, karena kemenangan datang di waktu yang tepat. Di ujung tahun, Persib berdiri di puncak klasemen sementara, bukan hanya di tabel, tetapi di hati. Ada momen haru yang tak bisa dijelaskan saat lagu dinyanyikan bersama. Bangga bercampur getar, suara bergetar, kulit merinding. Fantastis, hingga rasanya merasuk ke dalam nadi. Tak bisa dipungkiri, ketika Persib menang, sejenak beban hidup terasa lepas landas. Masalah-masalah dunia seperti berhenti menekan, meski hanya sesaat. Namun itulah Persib, bukan sekadar klub. Ia adalah bagian dari cerita hidup yang membuat hari-hari terasa bergairah, memberi alasan untuk bertahan dan keyakinan untuk terus percaya. Di malam JBLA itu, kami tidak hanya pulang membawa kemenangan, kami pulang membawa rasa. Pelatih Persib Bandung Boyan Hodak angkat bicara soal penampilan Eliano Reinders saat menghadapi PSM Makassar. Permainan agresif sang pemain menjadi sorotan, namun sang pelatih menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Boyan Hodak menyebut, bermain di hadapan stadion yang dipenuhi ribuan pendukung tentu memicu motivasi lebih bagi para pemain. Menurutnya, agresivitas yang ditunjukkan Eliano Reinders bukanlah hal berlebihan. So they had lots of yellow cards because they play on the world. Melainkan bentuk keinginan kuat untuk meraih kemenangan. Ketika bermain di stadion penuh, pemain pasti ingin memberikan yang terbaik. Mungkin terlihat lebih agresif, tapi itu normal. Dia hanya ingin menang. Lebih lanjut, Boyan Hodak menjelaskan bahwa karakter pertandingan turut mempengaruhi intensitas permainan. PSM Makassar dikenal sebagai tim dengan gaya bermain fisikal, sehingga duel-duel keras tak terhindarkan sepanjang laga. Banyaknya pelanggaran dan kartu kuning menjadi bukti bahwa pertandingan berjalan di batas intensitas tinggi. Situasi inilah yang dinilai membuat Eliano Reinders tampak sedikit gugup di mata sebagian pengamat. Kemenangan Persib Bandung atas PSM Makassar pun menjadi penegas agresivitas yang terkontrol, seperti yang sebelumnya disampaikan Boyan Hodak. Hasil ini membawa Maung Bandung merebut puncak klasemen sementara BRI Super League musim 2025-2026. Gol sematawayang Persib dicetak oleh Andrew Jung lewat sundulan keras pada menit ke-26. Gol tersebut menjadi penentu 3 poin penting bagi tim asuhan Boyan Hodak. Sejak peluit awal dibunyikan, Persib tampil menekan. Ambisi menggusur Borneo FC dari posisi puncak klasemen membuat tuan rumah langsung mendominasi penguasaan bola. Namun, pertahanan rapat dan permainan lugas PSM Makassar membuat sejumlah peluang Persib belum membuahkan hasil. Peluang berbahaya pertama hadir pada menit ke-11 melalui tendangan bebas Tom Haye. Sayangnya, kiper PSM Hilman Syah masih sigap menepis bola dan hanya menghasilkan sepak pojok. Pertandingan berlangsung dengan tempo cepat dan tensi tinggi. Beberapa duel keras mewarnai jalannya laga, termasuk insiden benturan antara Medina dan Federico Barba, serta tackle Mufli Hidayat terhadap Dewangga yang sempat memicu perhatian wasit. Pada menit ke-20, pelanggaran terhadap Berginyo membuat wasit Yudai Yamamoto meninjau VAR. Setelah pengecekan, Persib pun mendapat hadiah penalti.
Andrew Jung yang dipercaya sebagai eksekutor sempat gagal memanfaatkan peluang. Tendangan penaltinya berhasil ditebak oleh Hilmansyah dan kembali hanya berujung sepak pojok. Namun dari situasi bola mati tersebut, Andrew Jung membayar lunas kesalahannya. Sundulan kerasnya pada menit ke-26 tak mampu dihalau sempurna oleh Hilmansyah dan Persib pun unggul 1-0. Menjelang akhir babak pertama, Persib hampir menambah keunggulan lewat sepakan Dewangga di menit ke-38. Sayang, peluang tersebut masih bisa digagalkan kiper PSM. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, jalannya pertandingan berlangsung lebih seimbang. PSM Makassar tampil lebih agresif dan beberapa kali mengancam pertahanan Persib. Peluang terbaik datang pada menit ke-71 melalui Alex Tanke, namun upayanya masih mampu diblok dengan baik oleh kiper Persib, Teja Paku Alam. Meski terus mendapat tekanan hingga menit-menit akhir, lini pertahanan Persib tampil disiplin. Maung Bandung berhasil menjaga keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan. Balut United sukses mencatatkan kemenangan penting dalam laga tunda Pekan BRI Super League musim 2025-2026. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Laskar Kiaraha menundukkan Borneo FC Samarinda dengan skor tipis 3-2 di Stadion Gelora Kiaraha, Ternate, Minggu sore waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi masyarakat Ternate. Hasil tersebut juga membawa dampak besar bagi Persib Bandung. Ya, Maung Bandung ikut tersenyum lebar karena kemenangan Malut United memastikan posisi Persib tetap aman di puncak klasemen sementara. Hingga pekan ini, Persib Bandung masih memimpin klasemen BRI Super League 2025-2026 dengan raihan 34 poin. Tim besutan Boyan Hodak unggul selisih gol dari Borneo FC Samarinda yang harus puas berada di posisi kedua. Menariknya, keberhasilan Persib mempertahankan singgasana klasemen tak lepas dari kontribusi para mantan pemain andalannya yang kini berseragam Malut United. Dua nama yang mencuri perhatian adalah David Da Silva dan Gustavo Franca. David Da Silva mencetak 1 gol penting, sementara Gustavo Franca tampil sebagai pahlawan lewat gol dramatisnya di menit keempat injury time babak kedua yang memastikan kemenangan Malut United. Tak hanya itu, satu lagi ex-Persib Bandung, Tyrone Del Pino juga menunjukkan kelasnya. Gelandang asal Spanyol tersebut tampil impresif dengan menyumbangkan 2 assist krusial dalam pertandingan ini. Kemenangan Malut United pun menjadi bukti ketatnya persaingan di BRI Super League musim ini, sekaligus memperlihatkan betapa besar peran pemain-pemain berpengalaman dalam menentukan hasil laga.